dipaksa untuk antara main Cloud, main Beatrix, gak akan masalah. Yang penting Joy-nya itu diamankan sama Onyx terlebih dahulu. Hero yang bisa dash ke arah belakang sekaligus bisa memberikan efek burst damage dalam bentuk magical, dan nantinya akan membukakan gameplay juga apakah Joy-nya bakal jadi flex pick, karena Onyx juga sering banget untuk mengamankan first pick untuk hero-hero fleksibel. Ya, tapi Joy ya, oke. Bisa Joy Fredrin bahkan mereka. Iya, sekarang berarti untuk Blacklist, kalau kita melihat bagaimana kemarin mereka menggunakan hero apa aja, Wise, apabila Fredrin ada, Wise pasti akan menggunakan hero tersebut, selalu. Sekarang ada? Ada, Fredrin dan Valentina. Ini udah hero power sih pegangannya sama Yue. Dan itu udah pasti bakal diamankan juga hero ketiganya bagi My Venus. Karena kalau kita melihat nih, kalau misalkan Cloud akan diamankan terlebih dahulu, Joy ini bisa jadi malapetaka untuk Cloud-nya. Makanya Yves adalah jawaban yang paling aman untuk saat ini. Sehingga nantinya Valentina ketika tidak bisa melakukan farm dengan bebas, tidak bisa melakukan poking damage dengan flawless, sudah pasti Yves dari Suns akan lebih diunggulkan di arah mid lane-nya. Dengan jaraknya yang jauh, Void Crystal yang bahkan memberikan efek slow, dan jangan lupakan juga Reward Manipulation yang jaraknya juga begitu luas. Oke, ngomongin dari segi boots yang akan nge-lead game ini tentunya, kita tentunya di sini ada melihat mereka butuh backliner yang sangat kuat. Dan ternyata Franco lagi. sebelum mereka menuju ke arah backliner itu, mereka tetap akan mengamankan satu suppress yang tidak akan dilepaskan sama sekali oleh tim Onyx dari tadi. Ini dia. Kalau ini masih Minotaur, kemungkinan besar berarti akan ada gameplay seperti tadi di game yang pertama. Dengan rotasi yang begitu terbilang tidak cepat, tanda kutip, untuk Minotaur, makanya mereka pasti akan mengamankan hero assassin. Bahkan Joy-nya bisa di-flex. Dan untuk saat ini, Novaria diamankan untuk My Venus. Makanya tadi aku bilang kan, hero ketiga pasti My Venus. Lama-lama, ini jadi bukan break the code, Lung. Jadi, Beda code. beda kok. Lo yang ngabisin semua code-nya ya? Iya. Saya dari kemarin nyatet loh Pak soal draft pick-nya Blacklist ini, Pak. Saya juga belajar Pak dari kamu. Itu yang saya share di grup. Itu kan saya lihat itu juga. Iya, makanya. Seluruh tier-tiernya kan. Benar. Dan ini Leslie juga dibuang. Kemungkinan besar Cloud apakah akan diamankan untuk sisi bagian kiri bagi Onyx. Karena gini, dipaksa untuk ban terhadap Cloud agar nanti mungkin Beatrix-nya mungkin juga jadi rebutan. Iya. So far, kalau misalkan kita lihat dari draft yang tersisa, Joy ini paling mending ketemunya tuh ditemuin sama Beatrix. Iya, karena ditempel dan Ada Hasclaw, tembakannya. bener. Ada Hasclaw, lifesteal bisa tinggi, DHS juga bisa diamankan. Tambah satu lagi, sebenarnya Beatrix ini tuh punya dua opsi lah untuk bisa cover. Tactical positioning Flicker. dan juga flicker. Nah, tapi kalau kita berbicara soal flicker, hero assassin masih bisa diamankan juga. Kalau ini bandnya menuju ke arah Link, berarti wah ini dia yang harusnya nyaman buat ceweknya sendiri. Hero-nya dia jadi terlepas bebas dan banyak banget opsinya. Melissa juga bisa. Melissa, Brody masih ada. Melissa Brody, dan bahkan kalau bisa aku bilang, ini kalau misalnya di sisi kanan dari Edward kemungkinan akan ada Glow OO, ini bisa aja Glow. ke arah Kari. Jadi go. Kenapa jadi glow? Nah, lapo-lapo Melissa. band. Kalau ini menuju ke arah Beatrix atau Cloud, aku malah yakin banget kiri bisa ambil Hayabusa Harit. 3 Hayabusa Harit. magical damage, physical damage-nya udah tinggal di assassinnya sekalian. Jadi penetration-nya cukup, DPS-nya udah ada semua. Kalau misalkan memang ternyata Joy-nya yang menjadi jungler, berarti marksman yang akan dibawakan sama cewek. Sementara Beatrix yang menjadi pilihan untuk diamankan langsung oleh Blacklist International dan dua hero terakhir. Cloud bisa diamankan. Aku sih Melissa ya. Kalau Melissa, dia cuma bisa pegang ke arah Fredrin. Oke. Tapi kalau Glue, ini bagus buat boots-nya. Karena boots bisa bener-bener pegangin ke arah Fredrin-nya. Iya, Dan dia Edward dihabisin hero-nya. Dan lo enakan kayak gitu gak sih, Be? Iya. Lebih ke arah glue, ke Karena, arah samping. karena mereka nggak main UB. Mereka Iya. nggak bawa healer. Jadi kalau mainin poke damage, jawabannya ada di Glue. Dan bisa di split juga nantinya untuk Kairi. Yes. Just in case kalau misalnya posisi tidak terjadi. Bane. Bane yang diamankan. Berarti Joy tetap di arah XP lane. Dan kalau begitu, hero gold laner ini ternyata menuju ke arah Moskov. Objektif gaming ya. Karena mereka tahu di sini Blacklist gak bakal bener-bener main berlima. Pasti bakal ada yang match up di arah lane jauhnya. Sehingga Moskov bisa menjadi dua jawaban, main front to back atau dia yang bakal ngeflank. Sehingga split push juga bisa menjadi salah satu jawaban nantinya. Dengan metode seperti tadi yang Link bawakan sama Kairi.
Ini kalau Saiki. dilihat deretan dari hero ya Bane, lalu udah ada Moskop lagi. Ini adalah hero-hero yang emang kalau mau nge-push, ya cepetnya cepet banget kan bro. Iya, Ini cepet cepetnya banget. kacau banget Dan gitu bahkan loh. ingat, dia bisa deadly catch tanpa minion. Iya, Dicicil Delicate udah. pelan-pelan ya kan. Sampai lunas pelan-pelan dulu. Sebulan. Yang penting flat bro. Benar, kayak saya tuh. Jangan sampai floating ntar puyeng. Iya, Teris lah. Opsi terakhir yang memang diprioritaskan untuk memberikan efek mini stun. Aku bilangnya mini stun kenapa? Karena penalty zone bisa dijawab dengan Purify ketika nanti Suns membawakan Purify. Di satu sisi lainnya, Dan game kedua sesaat lagi akan langsung kita segerakan, kita sikat langsung untuk melihat apakah round kedua ini akan menjadi milik dari Onyx atau menjadi milik dari Blacklist. Blacklist International versus Onyx Indonesia akan berlanjut dan di game yang kedua kali ini kembali dengan recall tas Tributo Cornet kali ini keluar kembali di arah mid lane di menit bahkan belum 1 menit ya Pak Bulung ya. Belum ada. Belum. Dia pakai retri. Wise. ya dia Nggak jarang, protes. enggak. Soalnya dia jarang untuk bergerak ke arah Lito. dari Lito Wanderer. Dia akan lebih mementingkan orange buff dan purple buff terlebih dahulu diamankan ketimbang dia langsung menuju ke arah Lito Wanderer karena dia butuh Oh My Venusnya level 2 duluan. Yep. Oke, Kiboy coba lihat rotasinya, dia memutar jauh banget loh guna untuk bisa mendapatkan aja ke arah Owl. Cewek akan ngasih informasi, ada pertukaran posisi, akankah berhasil tertangkap kalau sampai Aruna Connect dan Flicker bayi belakang. Ini akan menjadi sebuah waktu yang emang bisa mereka ambil terlebih dahulu. 2 menit tanpa flicker bagi sosok Beatrix itu udah pasti bakal jadi malapetaka. Iya, Apalagi ketika nanti geng timnya itu gak cuma berdua tapi bertiga, tiba-tiba Sansya datang dengan reward manipulation. nah Dan itu lihat, dia, Spiro Miserinya udah mulai connect. Untung saja dia masih bisa melepaskan dirinya. Wah, Oke. refleks yang begitu luar biasa dari cewek ya. Refleks yang tiba-tiba mengejutkan, tapi di sisi sebaliknya lihat Wise sudah level 4. Ini harusnya agak cukup berbahaya. Melihat dari para pasukan dari Blacklist International, mereka udah standby on position. Tapi nampaknya dengan ada pergantian posisi dari arah bottom menuju ke arah mid kembali, mereka mungkin masih cacing-cacing naga-naga kali ini. Cacing-cacing naga-naga. Baik. Jadi ini emang 3-man move yang selalu mereka lakukan ketika membawa Novaria. Jadi tujuannya jelas banget ingin membukakan jalan agar Valentina dan juga Novarianya ini bisa mendeliver damage sebanyak mungkin. Namun di satu sisi lainnya, kalau kita melihat dari setup turtle-nya, hanya Edward yang baru secepat itu mendapatkan level keempatnya. Oke, turtle kembali terjadi. Udah dipok terlebih dahulu oleh para pasukan dari Blacklist International. Nah, nggak ada Dan asal record. mereka udah bakal stay by. No Astra recall for this time. Kyrie akan coba membuka reward manipulation. Akan dibuka di depan sana banget. Retribution. Watch masih mendapatkannya. Kyrie akan coba ditangkap begitu saja. Dan hampir saja terdapat 1 point kill. Di sini sebaliknya All ditumbangkan salah pick off di arah bottom lane. Tapi Kyrie harus ditumbangkan oleh para pasukan dari Blacklist International. Plus flicker dari seorang Edward. Yap, cuman sekarang cewek udah mendapatkan satu waktu yang begitu baik karena dia bisa memanfaatkan platingan yang akan dia segera lakukan. Karena tadi udah ada tuh, cuman sekarang kehabisan dengan wave mini ya, dia pun harus mundur kembali di tempat lainnya nih Prof. But, Ya, mengeluarkan satu buah electrifying beats untuk mengusir juga Edward agar setidaknya melakukan recall. Dan lihat, Corrosion Sight di menit yang kedua 40 tadi. Dan Owl benar-benar tertekan, ketinggalan farming sekitar 700 gold. Dalam posisi sekarang yang tentunya diuntungkan sekali bagi cewek. Renas Apatinya hanya untuk mereset saja dan last hit masih diamankan oleh Owl. Sayang sekali nampaknya. hey, hampir aja itu Kiboy Ya, ya. karena dia tahu kalau misalkan Owl-nya ini udah flicker. Jadi kalau seandainya itu tadi nggak ada tactical repositioning, udah pasti bakal jadi makanan untuk Onyx itu sendiri. Yap. Jadi Kiboy dan juga cewek dengan deretan dari talent emblemnya yang tadi udah terlihat ada ya. Impurage juga kalau nggak salah yang udah diamankan oleh Suns. Alright, tapi kalau misalnya kita melihat dari posisi Suns di arah mid lane, dia tidak mau terlalu terburu-buru ya. Ini agak cukup berbeda dengan pergerakan dia sebagai seorang mid lane yang cukup agresif. Notabene-nya dia akan lebih mengamankan Titan kembali, tapi Kiboy akan menjadi korban selanjutnya. Flicker berhasil dikeluarkan begitu saja. Belum ada yang bisa mendapatkan seorang Kiboy. Bahkan di sisi sebaliknya, ini ada satu buah sabitan tombak lintas Itu- Sumatera yang gagal. Untuk last hit lebih tepatnya. Iya, Itu di-clear aja. Dia mau last hit gerobaknya karena itu yang paling penting dari gold laner. Untungnya dia dapat, jadi nggak bakal merugi-rugi banget lah. Dan kali ini langsung dipaksa reward manipulation. Oke, Edward kena flicker. Langsung reward manipulation diberikan kembali pada pasukan dari Blacklist International. Ini ada informasi yang cukup mahal banget untuk Onyx Indonesia.
kalau di tim fight nanti, Edward kemungkinan tidak akan memiliki penalty zone. Yap, oke, ada 3 player sekarang di bergerak di bagian bawah, tapi terlihat Astral Echo-nya, satu Iron Hook gak kena ke arah siapapun. Turtle akan menjadi tujuan oleh Blacklist International dan Boots sudah mulai bergabung. Dengan Factory Fight udah langsung dikeluarkan. Boots-nya ada satu dari defense yang langsung dikeluarkan dan benar saja Turtle-nya berhasil diamankan, tapi Wise berusaha untuk maju ke bagian depan dan juga cewek udah berhasil maju dan Effecton yang dikeluarkan, tapi Edward mundur kembali dan juga tertinggal nih Ji. Offense Ward berhasil dikeluarkan begitu saja, tapi Edward bakal coba dihajar. Fiction this moment dan bakal terperangkap. Satu hit terakhir menuju ke sarang Yue gagal didapatkan, tapi keuntungan dimiliki dari Blacklist International kali ini hanya sebatas point kill. Dari segi objektif gaming mereka gagal mendapatkan Turtle dan bahkan Oh My Venus masih mau lebih. Kiboy kembali coba untuk mengcover pergerakan dari seorang cewek atau CW. Yep. Ini untuk cewek sendiri untuk damage-nya ya belum terlalu besar. Dia masih butuh DPS yang jauh lebih besar lagi. Mungkin untuk Coruscant Side oke lah udah ada gitu. Tapi hanya dengan Coruscant Side untuk menyikat ke arah dari Edward, Wise, ini butuh waktu ya lama banget jadinya. Ya, di satu sisi lainnya, kali ini Turret mungkin agak sedikit terancam karena tadi di menit yang keempat udah ada rotasi duluan dari All. Karena dia sadar betul, dia kalah lane, dia daripada lama-lama di arah bawah dan Turtle dia juga stay di bawah, mendingan dia main split aja. Dia tidak memakan gerobak gold yang begitu banyak, tapi setidaknya dia makan platingan gold di arah top lane dari XP lane-nya. Alright, tapi di arah top lane bahkan konsel telah dikeluarkan karena informasi telah diberikan membuat para pasukan dari Blacklist International stand by the position. Golden Star dimiliki. Para pasukan dari Blacklist mereka masih gagal mendapatkan 1 point kill, tapi setidaknya at least mereka mendapatkan 1 buah top turret, Pak Polo. Yep. 1 outer turret. Mereka udah mulai membalaskan keadaan apa-apa yang udah dilakukan di game yang pertama tadi. Mereka belajar, mereka evaluasi cepat dengan Beatrix, mereka paksa, mereka buat sebuah area yang memang tadi tempat lain ada fight dan juga ada space yang diciptakan. Outer turret sekarang udah mulai berantakan. Ice Queen One, Blade of Despair, item-item core sudah mulai diamankan dari masing-masing players. Dan kalau kita melihat dari Kiboy, Iron Hook yang dari tadi mungkin dilepaskan, belum mengenai siapapun target karena memang minimnya informasi yang diberikan. Berbeda dengan Novaria, dia punya Astral Echo, dia bisa membuka luasnya map yang nantinya akan menjadi teritori dari Blacklist International itu sendiri. Sementara item Radiant Armor, jawaban dari Suns, agar nantinya ketika ada real world manipulation, dia bisa mendinai magical damage. Ya, sini dia yang diinginkan oleh seorang Suns, tapi ternyata reward manipulation telah dibuka, membuat playing time yang dimiliki dari para pasukan Blacklist International, membuat free turtle kembali di tangan dari Blacklist. 2 turtle, no perfect turtle untuk kedua belah tim dimanapun, dan bahkan ada Boots kembali lagi mencoba untuk berdansa, bernyanyi, dan membuat para pasukan dari Blacklist ini agak cukup ketar-ketir dengan damage yang dia miliki. Iron Hook tidak maksimal yang mantap nampaknya 40 kali. Betul sekali, tapi sekarang point kristalnya connect ke arah 2 orang loh. Ada Efek Slow, ada Wise yang tepat berada di depan Kiboy, tapi mereka belum mau melakukan sebuah team fight ya. Kecuali nantinya mungkin ada 1 orang yang benar-benar tertarik, tapi di bawah lagi dan lagi ada sebuah setup yang begitu baik, untungnya sempat pulang. Ini namanya metode Kamboja. Mereka nggak mau team fight sebelum item jadi. Iya. Mereka lebih milih untuk save position dulu. Onyx lebih penting punya item ketimbang memaksa team fight di early game, tapi nggak dapetin poin yang trade-nya seimbang. Dan lihat di top lane. Waduh. Kyrie terperangkap, mencoba menyelamatkan dirinya. Masih ada ikat sapu-sapu di depan sana. Kiboy mencoba melakukan zoning out, tapi Oh My Venus almost but it's never enough. Tidak membuat seorang Kyrie berhasil ditumbangkan dari top lane, Pak Polo. Enggak sebanyak ini spesiesikan dirinya, kenapa lu memilihkan sapu-sapu, Ji? Ya, karena dia berada di lantai gitu loh. Iya. Karena kan bisa dibilang Agak beda emang. Agak beda memang filosofinya kalau dia. Iya, iya. Oke lah. Iya lagi. Kita Harusnya kan ikan hiu goyang-goyang. I love you sayang. Ikan sapu-sapu ikan hiu. Apa harusnya. tuh? I love you. Ikan hiu kan sapu-sapu. I miss you tuh. Apa sih? Dasar. Oke, kita langsung standby kembali ke lane of dawn. Tapi melihat dari posisi Onyx kali ini mereka ada posisi yang cukup ketar-ketir harusnya. Kenapa? Karena 2 turret udah dimakan sama Blacklist International. Walaupun dengan posisi sekarang Onyx punya possibility untuk bisa membalikan kembali semua turret yang dia miliki dengan sangat cepat karena dia punya Moskov di sana. Ini akan kita lihat kira-kira Prof efektifnya untuk metode yang dilakukan oleh Onyx ini di menit berapa? Karena mereka kan emang menunggu item jadi nih. Item cukup lah, bukan item jadi. Ini di menit 16 baru aktif deh. 16? Iya. Buset. Serius? Ini main safe aja, asal jangan terlalu overcommit aja. Jangan terlalu banyak trade kill ya kan, jangan sampai nanti Blacklist dapat 4, ternyata Onyx cuma dapat 1. Gak apa-apa dikasih Lordnya, yang penting Moskovnya farming,
Dan kalau bisa Kairinya tetap berada dalam level yang tidak begitu jauh perbedaannya. Oh, retribution di short point. Tapi musuh akan coba ditumpang di depan sana. Ada satu mobile kill didapatkan yang sangat mahal. BC, reward manipulation. Dibalas dengan reward manipulation. Tapi nampaknya masih belum cukup enough kali ini. Tapi lihat Ini cewek dia, di arah maksudnya, bottom lane. Ini yang gue bilang 40. Sebenarnya dia punya power untuk balikin turret 2. Dengan 2 ini dengan sangat-sangat mudah. Gak cuma itu, lihat all-nya. Dia tumbang walaupun tidak menggunakan flicker, tapi vengeance dari Boots membuat hal tersebut jadi nyata, yaitu adalah engage terhadap gold laner belakang tanpa ada efek suppress. Dan sekarang memang terlalu jauh sepertinya dari all-nya itu sendiri untuk menggapai item-item magic defense. Karena kalau kita lihat dari Boots-nya itu sendiri, dia hampir mendekati ke arah Bloodwings dan dia selalu membuat item seperti itu. Habis Holy Crystal, langsung Bloodwings. Ya karena Gak pakai lama dia. Ini udah jamnya Boots untuk bekerja ya, untuk emang bisa mengusir Beatrix-nya keluar dari kerumunan tim fight nantinya. Karena dengan Joy yang ada di bagian bawah sekarang, mobilitas dia sangat tinggi. Dia untuk bergabung sama dengan rekan-rekannya sangat cepat sekali. Tapi Lord, ini yang harus diwaspadain oleh Onyx. Dengan satu Lord ini, bisa aja objektif lain juga berantakan. Posisi 4-1 di mana Boots-nya lebih mengendalikan yang ada di bawah. Yep. Karena biar tidak terlalu ini juga ya, outnumber juga di arah top lane-nya. Dan lihat, secepat itu untuk urusan clear wave. Yes, lifestyle-nya juga udah mulai kenceng. ya. Lifesteal. Oke, lifestyle-nya udah mulai. Lifestyle. Gaya hidup dong. Oke. Ini gue udah megang pulpen kayak begini. Oke, tapi apakah ada suppress atau menuju ke arah seorang pemain Venus ter-take down? Fokus ke arah belakang, bahkan harus menggunakan flickernya. Informasi telah diberikan, tandanya apa? Boots bisa bebas meng-reach up seorang karena no flicker untuk kali ini. Dan ini dia yang dicari sama Onyx. Mereka ingin mengulur waktu selama mungkin agar cewek Kairi dapetin item maksimalnya. Dan jangan lupakan, Boots sesaat lagi dia punya Bloodwings 4 lawan 1. Apakah bisa escape? Sakit banget. Digocek. Sakit banget. 4 versus 1. Boots still survive kah? Nampaknya kakal. Dibalikan kembali keadaan, tapi lihat cewek Wah, 2 tower. menukar ke semuanya itu dengan sangat maksimal. 2 turret ditukar dengan seorang Boots. Mahal nian, Pak Bulung. Ini cewek udah kayak sales yang dikejar sama deadline-nya nih. Di mana penjualannya? Sekarang mau nggak mau hari ini udah harus ada datanya ataupun tertutup semua target dan bener. Inner taring bagian atas udah hancur lagi, Pak. Bahkan Main samping nih. main samping dua-duanya hilang. Ini lagi-lagi cewek masih punya satu slogan Pak Purno dengan Apa itu? Tambocie. Tapi If, sekarang untuk Suns kurang mengetahui ataupun tidak melihat bagaimana pergerakan Yu tadi yang udah masuk dalam rumputan. Hanya saja sekarang Retribution udah mulai connect, tapi Wise udah mendapatkan begitu banyak damage yang masuk di dalam tubuh dari cewek. Tapi Wise masih berhasil pergi dari arah tersebut, selamatlah sudah dirinya. Ya, efek dari Demon Hunter Sword Golden Staff tentu akan membuat bagaimana cewek makin powerful dengan Asclaw-nya. Inspire pun ready dan team fight mungkin akan dipaksakan nantinya ketika Blacklist International berada dalam posisi yang terlalu offside. Oke, masih menunggu permainan dari Blacklist Internasional dan bahkan ini dia. Mereka harusnya akan team fight di sini. Mereka nggak akan lepasin Lord yang di menit ke-12. Kenapa? Karena mereka sangat membutuhkan dari charge Lord itu sendiri. Bahkan para pasukan dari Blacklist Internasional mereka udah stand by in position. Informasi telah diberikan, Edward berada di arah top lane. Akankah mereka akan memancing team fight? Dan Blacklist Internasional udah berada di garis depan. All stand by in position. Satu Iron Hook, hampir. gagal tapi post. Versus everybody, menuju ke arah seorang All. Tidak bisa ditembak, dan bahkan All menggunakan flickernya. Mau tidak mau, membuat Kairi mendapatkan free hit. So Brad membuat para pasukan dari Onyx Esports kali ini mendapatkan satu ball Lord. Walaupun cewek ditumbangkan bersama dengan seorang Boots, setidaknya laning phase mereka masih dipegang dengan adanya 2 turret di atas dan 2 turret di bottom lane, belum bersama dengan Lord nantinya. Yep, tadi nggak ada Beast Walker, dia nggak bisa lagi ngedes ke belakang, tapi barusan ada Pedat dan juga penalti zone sepertinya udah mulai connect di area tersebut dan Franco pun harus hilang. Oke, dengan Franco hilang bersama dengan Lord yang kali ini, cuma masalah utama untuk Blacklist Internasional adalah Lord muncul bersamaan dengan Boots dan juga cewek yang standby in position. Retribution dari Kairi terlalu terburu-buru, nampaknya agak sedikit ragu di depan sana Pak Bulung. Yep, Renar, buset ada 2 sniper jarak jauh. Yang satu physical, satu magical, lu bakal pilih yang mana? Kayaknya mending physical sih, karena yang magical punya dire hit ya. Anyway, di satu sisi lain ya, karena ini udah balik lagi dari Onyx, mereka bakal set up. Hanya saja, yang sangat disayangkan adalah flicker dari Kiboy ini masih belum ready. Kalau sudah ready, sudah bisa dipastikan akan ada satu front line yang mungkin akan bisa langsung di bloodihan. Atau setidaknya nanti Boots akan di follow up
oleh Kiboy dengan menggunakan satu buah flickernya. Oke, masih menunggu Kiboy mendapatkan satu nampaknya di sini Pak Pulung ya. Yap, hampir aja. Dari tadi belum ada satu tarikan yang emang krusial banget yang diciptakan oleh Kiboy, tapi kita juga berharap nantinya ya dengan adanya flicker yang beberapa kali flicker dan juga Silent Rohan. Robe. Oke, satu item yang bagus banget Athena Shield kayaknya bakal dimiliki oleh cewek karena secepat mungkin iya. dia ingin menghindari satu buah dire hit yang dimiliki oleh Oh My Venus. Karena memang balik lagi combo sniper dan juga Astra recall ini sangat mengerikan sekali. Dua arah sekalipun bisa dia lontarkan dan di satu sisi lainnya itu dia yang paling menyebalkan dari Novaria. Kegap Pematahan semuanya. setup dan durasi 8 detik mendapatkan informasi dari Onyx. Sehingga nanti ketika di area Lord, ini yang paling berbahaya Novarianya sebenarnya, ultimate-nya. Apalagi durasi 8 detik ultimate-nya, cooldown-nya cuma 20 detik. Jadi ada interval waktu 12 detik untuk melakukan setup dari Onyx. Gimana caranya Onyx untuk menemukan setup tersebut lah yang nanti akan menjadi jawabannya untuk 40 detik ke depan. Yap, ini deh cewek orange buff akan menjadi satu bahan bakar dulu untuk dirinya sebelum nanti mungkin ada team fight yang akan terjadi karena udah ada setup lagi dari Blacklist di bagian tengah. Ini udah yang ini setupnya 41, 41 dan 41 ini baru kelihatan aja nih Franco ke bagian bawah nih. Coba backup ya. Yap. Bahkan lihat Kairi sampai pakai retributionnya karena dia terjadi traumatik ketika orange buff di arah bottom lane dikasih ke arah cewek. Iya. Tapi ternyata diambil sama seorang Wise. Wise. Dan bahkan tadi juga bisa purple buff diamankan oleh seorang Oh My Venus. Informasi yang telah terlihat adalah di mana bus arah di arah bottom lane. Blacklist International standby position. Kembali lagi belum terjadi Iron Hook mancing mantia mantap dari seorang Kiboy. Masih menunggu momentum. Dan Lord kali ini akan menjadi satu momen yang sangat penting. Kairi bakal coba di-all begitu saja. Kairi ter-take down. No retribution. Masih ada satu buah immortal tapi dengan sangat cepat dihilangkan oleh para pasukan dari Blacklist International. Blacklist International berada di posisi yang sangat diuntungkan dengan adanya 4 versus 5. Tapi ternyata Edward akan mencoba mencari satu buah zoning out terhadap para pasukan dari Blacklist. Oh My Venus standby position. Di luar manipulation. Tapi lihat damage dari seorang cewek. Terlalu sakit cewek masih berada di depan sana. Tepat karena press point yang tak menaik siapapun. Di sini sebaliknya, Bruce berhasil diberondong oleh para pasukan dari Blacklist International. No retribution, Wise memiliki retribution, flicker telah digunakan, Iron Hawk! Tapi nampaknya masih gagal untuk bisa mendapatkan Lord yang kali ini. Oh my God, ini bukan hal yang baik untuk para pasukan dari Onyx Indonesia. Karena mereka kehilangan 3 pemainnya, Profesor. Wah, ini kalau misalkan kita lihat sedikit ya, bagaimana all-in-nya Blacklist International kepada Kairi itu adalah awal mula dari bagaimana Blacklist melakukan setup. Berarti memang ketika berdekatan dengan menit-menit atau detik-detik Lord muncul, kayaknya harus lebih berhati-hati dan harus lebih memperhatikan bahwa pemegang kendali map untuk saat ini ada di tangan Novaria. Makanya setiap map akan dibukakan oleh Novaria, dia akan mencari informasinya dari Oh My Venus, sehingga macro play dari Blacklist ini lebih unggul satu langkah sedikit daripada Onyx. Hanya saja untuk urusan defense, balik lagi, dengan pasif daripada Moskov, cewek seharusnya bisa maksimalin hal tersebut, agar tidak semudah itu Blacklist melakukan endgame. Oke, karena masih terlalu jauh dari endgame, bakal Lordnya ditahan sebelum memasuki satu base turret. Selesai dengan sangat cepat, tidak ada charge, dan bahkan dengan adanya Lord di menit kali ini benar-benar nggak cuan kalau menurut aku. Kenapa? Inner turret pun bahkan masih ada tersisa satu di bottom lane, walaupun di mid lane pecah. Oke, itu Mulai dia. lengkap juga itemnya. Tinggal kita lihat nanti apakah secepat mungkin dari Kairinya akan menggantikan immortality tersebut dengan Winter Truncheon. Dan 5 pemain ke arah 4 pemain langsung terspill juga sepertinya. Waduh, ditembak, di-all-in begitu saja. Terperangkap oleh para pasukan dari Blacklist International. Terperangkap, dan bahkan di depan sana, Reward Manipulation membuat seorang Western shutdown. Finally, Wise kali ini tidak bisa menjadi satu badan untuk para pasukan dari Blacklist International. Macam yang mantap. One last hand, cewek berhasil mendapatkan satu point kill. All di depan sana, masih coba untuk melakukan one balance situation. Terperangkap, satu pemanciman dia mantap di momen yang sangat tepat, Pak Bulu. Yap, itu tadi Iron Hook ditambah lagi dengan ada satu Spiro Misairi yang emang mementokkan langsung Wise ke arah dinding, tapi Venus berusaha untuk memberikan bantuan, hanya saja tertangkap juga. Ini dah momen balikan yang akan diberikan kepada Moskov ataupun nantinya keseluruhan dari Onyx untuk bisa membabat habis seluruh turret yang ada. Iron udah mulai connect lagi. Langsung dari selanjutnya terperangkap, Edward masih bisa berikan ke arah belakang, bisa berikan penalti di zone yang all out untuk defensif. Tandanya kali ini ikan sapu-sapunya melenceng. Nampaknya
semuanya tidak pakai power steering. Udah all out semua loh tadi, udah all in semuanya di situ. Tapi apalah daya, ada flicker dan juga penalty zone tadi yang sepertinya dikeluarkan ya Prof ya. Ya, untuk defensif jadi tidak akan ada serangan ofensif ke arah belakang. Cewek sepertinya cukup bebas. Lagi Inspire-nya akan ready sesaat lagi. Tinggal kita tunggu nih, Keyboy dengan Iron Hook-nya berhasil mendapatkan Oh My Venus. Setidaknya itu menjadi jawaban. Karena Oh My Venus dari tadi benar-benar mengendalikan dengan Astral Echo-nya. Dari lini belakang, dia tidak tersentuh. Sekali tertangkap, Blacklist sudah bisa dipastikan akan lumpuh. Dan untuk Lord saat ini, ada kemungkinan Onyx akan mengembalikan bagaimana counter attack-nya. Dengan keuntungan di arah bottom lane, split push bisa dibuka. Tapi di arah top lane-nya Kairi. Ingat, dia ada efek knockback. Sehingga akan menguntungkan sekali dengan deadly catch. Dilepas. Apakah benar-benar dilepas? Kairi lagi-lagi benar-benar diberhentikan karena remote manipulation. Tapi ternyata berhenti? belum selesai sampai di sini. Apakah berhenti? Masih di depan sana. Mereka coba notify tepakan. Musuhnya gagal. Berhasil didapatkan oleh para pasukan dari Blacklist International. Keyboy di depan sana akan coba ditumbangkan. Immortality sudah ada. Dan Wes akan menjadi korban keganasan dari seorang Boss. Boss versus Everybody. Tepakan di depan sana. Shutdown terjadi. 2 point kill. Bahkan membuat para pasukan dari Blacklist International mendapatkan kerugian 3-man down. Counter setup itu yang dinantikan oleh Onyx. Mereka sudah paham betul. Selama ada Astral Echo, selama ada ultimate dari Novaria, mereka nggak akan bisa setup. Mereka nggak bakal bisa. Kalau Astral Echo-nya udah keluar, itu baru saatnya Boots akan bersinar. Dan ini dia, Lord yang hanya akan jadi Lord giveaway. Sia-sia. Sia-sia. Karena apa? Karena memang walaupun Lord menit 18 tidak akan ada efek apapun. Dan lihat minion di arah mid lane akan didorong oleh Onyx. Mereka akan memanfaatkan dua lane untuk push. Mungkin bisa end game. Oke, ini bencana untuk Oni. Reward manipulation, fokus ke arah base-nya. Gak boleh apa terjadi. Cewek! One moment Israel. Satu momen membalikan kembali kanan. Oni Indonesia One moment. menggantarkan Kambodia. Oke, lagi dan lagi di game yang kedua menjadi milik dari Onyx dengan satu momen counter setup. Pak Pulung, Wait, ingat nggak tadi menit berapa aku bilang? iya, 16 ke atas. Bener-bener kebalikan. Betul. Dan itu dia, momennya dimulai dari ketika Lordnya tidak bisa memasuki teritorial dari Onyx. Mereka dari...